Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini gak ada manusia yang bisa kayak gini sama temennya, sama orang lain, sama keluarganya. Yang mudah memaafkan kayak Allah tuh gak. Paling-paling kalau teman kita ngemaafin kita, mungkin kesalahan kita masih wajar. Coba kalau kesalahan kita itu sekian tahun, nyakitin hati dia terus, bayangin. Dari sejak 10 tahun yang lalu, sehari 5 kali kita nyakitin hati dia. Sehari 5 kali dia telepon, kita reject. Padahal dia tuh paling baik loh sama kita. Coba bayangin ya, teman-teman nih. Pernah gak ngerasa kayak berjasa kepada seseorang? Pernah? Mungkin gak jasa seperti ayah dan ibu kita lah, tapi merasa kayak pernah ngebantu temennya gitu. Dan kita ngerasa kita tuh udah jadi orang penting buat dia, udah pernah punya jasa, pernah punya budi ke dia. Terus suatu saat kita gak butuh dia, cuman pengen nyapa doang. Bukan karena butuh, cuman pengen nyapa doang, silaturahim. Telepon, di reject. Bukan gak diangkat, kalau gak diangkat mungkin dia lagi kuliah, lagi di kamar mandi sehingga gak diangkat, atau lagi tidur. Ini di reject. Pas kita telepon, langsung di reject. Oh, mungkin ketekan gak sengaja gitu. Udah, telepon lagi. Dan itu gak telepon waktu itu juga. Kita telepon pagi sekali, di reject. Nanti siang telepon lagi, di reject. Sore telepon lagi, di reject. Maghrib telepon lagi, di reject. Malam telepon lagi, di reject. Sehari 5 kali, sudah 10 tahun kayak gitu, bayangin. Gimana tuh perasaan kita? Paling-paling dia itu paling baik itu nge-rejectnya tuh dengan tulisan. Lagi driving, lagi meeting, lagi on the way, lagi apa misalnya kan gitu. Kadang-kadang nge-rejectnya tanpa alasan, reject aja. Gimana perasaan kita? Harusnya kan Allah lebih dari itu, karena Allah sering kita reject. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara radio tuh, pindah channel. Suara TV pas waktu maghrib, matiin, pindah channel gitu kan. Atau kita pakai, gak sengaja gitu, alarm di handphone kita pakai suara azan, langsung di close gitu. Kalau di masjid, langsung kita pindah tempat. Hayya 'alas shalah. Kadang-kadang kita nge-rejectnya tuh dengan keluhan lagi. Duh, udah waktu sholat aja, gitu kan? Jadi kesan ke Allah itu kalimat keluhannya. Nelfon aja sih, coba kalau kita digituin. Kan kalau misalnya ada yang nelfon kita, telepon masuk, suka ada nolaknya pakai apa kan? Ada menu custom gitu kan? Coba di custom terus kita nulis gini. Kok kamu ganggu aja sih? Bisa nggak ngirim ke orang kayak gitu? Berani nggak? Bahaya banget kan? Kita nelpon orang terus dia balas ke kita tulisannya ganggu aja sih. Gimana tuh perasaan kita? Kita tuh sering kayak gitu loh sama Allah. Aduh udah zuhur aja, udah asar aja. Apaan sih subuh-subuh kok ganggu orang tidur segala macam. Dan itu mungkin kita ngirimnya nggak dengan lisan, dengan hati. Bukankah Allah alimun bidzatis sudur, tahu banget ucapan di hati kita? Coba. Tapi begitu kita bilang astagfirullahalazim, Allah itu lupain semua reject kita selama 10 tahun. Allah maafin semuanya. Coba kalau kita ke orang lain, dia nge-reject kita 10 tahun dengan dibalas kata-kata yang gak pantas gitu. Dia WA kita, dia bilang ganggu aja sih kerjaannya, terus aja bikin kita sebel. Setelah 10 tahun dia datang, maafin saya ya. Gimana? Gak akan diirit sama kita. Itu artinya famay yaghfiruz dzunuba illa anta. Siapa sih yang bisa maafin dosa sehebat Allah Subhanahu wa taala? Itu kalimat itu maksudnya kayak gitu. Allah tuh maafin kita itu gak pernah perhitungan, gak pernah dendam sama sekali. Sehingga apalagi teman-teman yang menghalangi kita untuk istighfar kepada Allah. Ma gharraka bi rabbikal karim. Apa terus masalah kita untuk enggak istighfar sama Allah? Masalahnya apa? Pasti satu doang masalahnya. Kita ngenyepelein Allah. Kita nganggap Allah itu enggak penting. Padahal hidup kita itu 24 jam di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita sombong. Seolah-olah kita bisa hidup tanpa Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pun istighfar. Kalau istighfar kita nggak dari hati, 1000 kali itu nggak ngaruh buat Allah, nggak akan diirit sama Allah. Makanya ulama ada yang bilang istighfar yang butuh istighfar. Istighfar butuh istighfar. Kan ada tuh yang pakai jiglak-jiglak gitu kayak hitung untuk ngitung itu gitu kan? Apa istilahnya gitulah ya? Checker gitu kan, ada checker, terus
Kita istighfar, astagfirullah, 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 astagfirullah. Ketemu sama teman-teman kita pada ngobrol, lagi ngafe nih, lagi nongkrong. Oh iya, si gaya gitu ya. Pas dilihat sama teman kita dalam sehari 10.000, just keren ya, 10.000 istighfar. Cuman pas kita ngomong ke teman kita, dia nanya gitu, gimana ya? Aku kok males banget berzikir, istighfar aja jarang, kata teman kita. Padahal itu gampang banget loh. Kalau lo lagi kosong waktunya lagi nggak ngapa-ngapain, daripada ngelamun, udah istighfar aja. Gua ngelamun doang, istighfar alhamdulillah sih sehari-hari nggak pernah kurang dari 10.000. Ngomong kayak gitu, maka 10.000 itu dosa semuanya. Bukan ampunan, dosa karena riya. Lalu yang ke 10.001, yang ke 10.001-nya istighfar dari hati. Astagfirullahaladzim, ya Allah maafin saya udah jadi riya. Maka yang 10.000 tadi itu jadi pahala semuanya. Coba, satu itu berpengaruh, bisa jadi dosa, bisa jadi pahala. Yang mana dari hati, yang mana cuma di lisan. Kayak ada orang yang rajin tahajud gitu ya. Tahajudnya itu udah dawam banget lah, udah 10 tahun, udah 15 tahun tahajud terus. Ketemu sama temennya, kasih dong tips gimana biar bisa tahajud. Gua nih udah lama banget nggak tahajud, nggak tahu ngerasain tahajud tuh kayak gimana. Dia bilang, tahajud mah gampang. Kalau misalnya mau tuh udah nggak, saya mah tahajud nggak perlu pakai jam waker, udah nggak perlu pakai di handphone. Nanti dibangunin jam 3 lewat 5, jam 3 lewat 10, jam 3 bangunnya jam 13 gitu ya, habis zuhur. Udah nggak perlu kayak gitu. Oh gitu. Terus bangunnya gimana? Ya bangun aja, kebangun. Pokoknya asal jam 3 malam saya pasti kebangun. Oh gitu. Udah berapa lama? Enggak sih, baru sekitar 15 tahun lah. Gitu ya. Berarti 15 tahun kita tahajud 0. Kalau kita riak dari hatinya sombong. Tapi kalau hanya sekedar syiar, nyemangatin, Allah lebih tahu isi hati kita. Innamal a'malu binniyat. Terus nggak usah ngejudge hati orang lain lah. Sombong lo, riak lo, enggak. Kita doang yang tahu. Setelah Allah Subhanahu Wa Taala pastinya. Makanya istighfar dari hati. Sekali aja udah luar biasa. Gimana kalau 100 kali kayak Nabi? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah maafin saya. Itu satu ya poinnya. Allah tuh senang banget dengan istighfar. Kalau dalam bahasa hadis, senangnya Allah kepada taubat dan istighfar hamba itu kayak melebihi senangnya seorang hamba yang dia kehilangan bekal dan kendaraannya di tengah padang pasir. Jadi ada seorang laki-laki gitu, analogi dari Nabi nih. Nabi bikin kayak semacam ilustrasi gitu. Ada seorang laki-laki lagi musafir di tengah padang pasir, terus dia kehilangan ontanya, dia kehilangan bekal-bekalnya, kehilangan minumnya, airnya, semuanya tinggal sebatang kara di tengah padang pasir, nyari-nyari onta dan bekalnya itu nggak nemu. Sampai akhirnya dia berputus asa. Ini saya bakalan celaka nih kali ini nih. Apes banget sih. Kehilangan onta, bekal, air segala macam di tengah padang pasir, kayak di tengah samudra kan. Kalau di tengah laut kan juga kita nggak bisa minum, sama persis kayak di tengah padang pasir, panas, nggak ada air. Wah ini pasti cuma bertahan 2 hari, besok saya mau mati nih kalau kayak gini. Di hari ketiga, detik-detik dia udah berat banget, udah dehidrasi banget. Tiba-tiba dia dalam keadaan antara sadar dan tidak, muncul onta di sebelahnya. Onta yang tadi hilang tiba-tiba datang nih di sebelah dia. Dia udah hampir putus asa, udah 3 hari nyari ontanya tuh. Tiba-tiba muncul dengan bekalnya, dengan air yang masih tempat air yang masih terisi. Kemudian dia tiba-tiba langsung bangkit, megang, ini halusinasi atau benar? Ternyata benar ontanya. Dia ambil air itu, saking bahagianya dia bilang, ya Allah, segala puji bagimu, engkaulah hambaku dan akulah Tuhanmu. Saking bahagia dia kebalik ngomongnya, ya Allah, engkaulah hambaku dan akulah Tuhanmu. Hadisnya kayak gitu. Saking senangnya sampai kebalik dia bicara, Allah lebih senang lagi kepada hamba yang beristighfar daripada laki-laki itu terhadap apa yang dia temukan. Ini ilustrasi senangnya Allah sama orang beristighfar. Senang banget Allah sama istighfar. Jadi bisa dibilang orang yang istighfar itu kekasih Allah banget. Di hari pertama dia istighfar udah jadi kekasih Allah. Kalau jujur dari hati. Jadi pas kita habis bikin dosa, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, Allah langsung, ya kekasihku, langsung gitu. Padahal kita belum jadi ahli ibadah, belum jadi orang yang soleh-soleh amat, belum banyak berilmu, tapi cuma istighfar doang, langsung jadi ahli surga tuh. Saat itu juga jadi ahli surga. Terus gimana dengan orang yang istighfarnya udah 10 tahun, 15 tahun, yang dawam setiap hari istighfar?
pasti jauh lebih luar biasa lagi yang Allah berikan untuk dia. Orang yang baru sekali doang udah dikasih banyak anugerah, apalagi yang sudah sekian miliar kali. Jadi istighfar itu amal soleh paling ringan, tapi luar biasa kedudukannya di mata Allah. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.